Selamat malam, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Arsitektur Pariwisata dan Ekowisata, di mana kami mendapatkan materi tentang arsitektur pariwisata kawasan pesisir Pantai Kuta. Sebelum lanjut ke materi, perkenankan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Imade Arta Mahendra, lalu ada Christopher Reynard, lalu ada Dewa Kade Satria Kusuma, dan yang terakhir ada Egusti Ayu Agung Canisya Mitasari. Next, Kak. Di sini materi yang akan kami bawakan itu yang pertama ada identifikasi kawasan pesisir, yang mana kami mendapatkan daerah pesisir Pantai Kuta, lalu ada tipologi fasilitas pariwisata, lalu ada regulasi kawasan pesisir, lalu ada struktur ruang kawasan, dan ada studi kasus objek, yang mana kami mengambil objek Beach Walk, Hard Rock Hotel Bali, dan Discovery Shopping Mall. Yang pertama ada identifikasi Pantai Kuta. Pantai Kuta sendiri terletak di Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Bali. Pesisir Pantai Kuta memiliki garis pantai sepanjang lebih dari 1.500 meter. Morfologi pantainya yang melengkung menyerupai teluk, menciptakan karakteristik gelombang yang ideal bagi aktivitas olahraga air, yang menjadi katalisator utama perkembangan pariwisata di kawasan ini. Lalu perkembangan arsitektural di kawasan Kuta. Ini dibagi menjadi 4. Yang pertama ada pada tahun 1960 hingga 1970, di sini merupakan awal pariwisata modern. Fase ini ditandai dengan dibukanya akses Indonesia terhadap dunia internasional. Lalu pada tahun 1980 hingga 1990, di sini terjadi ledakan wisata massal setelah Indonesia secara masif mempromosikan pariwisata. Lalu pada tahun 2002 dan 2005, di sini terjadi peristiwa bom Bali yang menjadi titik krusial yang menyebabkan krisis ekonomi lokal dan penurunan tajam jumlah wisatawan. Namun, masa ini juga menjadi momentum bagi Bali untuk membangun kembali branding pariwisata. Secara arsitektural, muncul kesadaran mengenai sistem keamanan gedung dan penataan ruang publik yang lebih terkontrol. Lalu yang terakhir pada tahun 2010 hingga sekarang, saat ini Kuta telah menjadi bagian integral dari kawasan metropolitan wisata Bali Selatan. Fase ini dicirikan oleh overdevelopment atau pembangunan yang melampaui daya dukung lahan. Munculnya struktur mega komersial seperti mall dan resort mewah di sepanjang garis pantai telah mengubah skyline pesisir secara permanen dan meningkatkan kerentanan terhadap isu lingkungan. Lanjut, Kak. Lalu, berdasarkan pemetaan fungsi lahan di kawasan Kuta, itu terdapat 4 tipologi utama, yaitu ada akomodasi, komersial, rekreasi, dan infrastruktur pendukung. Akomodasi itu didominasi oleh hotel, resort, dan homestay. Ini akomodasi ini terletak di belakang koridor utama pantai. Lalu ada komersial, terkonsentrasi secara linear di sepanjang koridor Jalan Pantai Kuta dan Jalan Kartika Plaza. Tipologi ini mencakup restoran, kafe, beach club, hingga retail skala besar yang mendukung denyut ekonomi kawasan. Lalu ada rekreasi, ini berfokus pada aktivitas onshore seperti selancar dan penyewaan alat pantai. Fasilitas ini bersifat fleksibel dan temporer, menempati zona pasir sebagai ruang aktivitas utama. Lalu ada infrastruktur pendukung. Itu jaringan jalan dan pedestrian yang menjadi akses penghubung langsung antara zona terbangun dengan zona pantai. Lanjut, Kak.
Lalu ada sempadan pantai. Di sini terdapat regulasi dari regulasi tingkat nasional, regulasi tingkat provinsi, hingga regulasi tingkat kabupaten. Yang pertama, regulasi tingkat nasional yang menjadi dasar hukum utama itu merupakan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2016 tentang batas sempadan pantai, yang mana menetapkan minimal 100 meter dari pasang tertinggi ke arah darat. Lalu ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Lalu ada regulasi tingkat provinsi, di mana ada Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2009 tentang RT RW Provinsi Bali. Lalu ada Peraturan Gubernur Bali terkait arsitektur tradisional. Lalu ada regulasi tingkat kabupaten yang mengatur teknis dan operasional. Di sana ada Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2021 tentang RT RW Kabupaten Badung tahun 2021 hingga 2041 yang menetapkan zonasi spesifik untuk Kecamatan Kuta. Lalu ada Peraturan Bupati Badung Nomor 8 Tahun 2021 tentang RDTR Kecamatan Kuta. Di dalam RDTR ini, kawasan tepi pantai Kuta ditetapkan sebagai zona perlindungan setempat. Namun, karena kondisi Kuta yang sudah terbangun padat, terdapat aturan mengenai garis sepadan bangunan yang menyesuaikan dengan as jalan. Lalu ada ruang komunal. Di ruang komunal itu ada 3 area pasir pantai, jalur pedestrian, dan candi bentar. Di pada area pasir pantai itu, pada sore hari area ini menjadi titik temu multikultural di mana wisatawan dan warga lokal berkumpul untuk ritual harian melihat matahari terbenam. Lalu di sini juga terjadi negosiasi ruang yang cair antara aktivitas olahraga seperti selancar, sepak bola pantai. Lalu ada jalur jalur pedestrian. Alur ini memisahkan keriuhan lalu lintas kendaraan dengan ketenangan pantai, sekaligus menjadi ruang sirkulasi interaksi sosial. Arsitekturnya yang menggunakan pola batu sikat dan bangku-bangku taman di bawah pohon perindang mengundang orang untuk berhenti dan berinteraksi. Lalu candi bentar dan area transisi. Pada pintu masuk pantai ditandai dengan gerbang candi bentar yang merupakan ruang komunal yang identik dengan identitas Bali. Selain itu juga sebagai akses untuk melihat visual Pantai Kuta sendiri yang sangat mencolok. Lalu ada ruang vegetasi alami. Di sini terdapat pohon palem, pohon waru laut, pohon kelapa, dan pohon ketapang. Di sini pohon palem dan pohon kelapa itu berfungsi sebagai elemen vertikal penanda kawasan pesisir yang yang tahan terhadap angin kencang. Lalu pohon waru dan pohon ketapang memiliki kanopi lebar yang memiliki naungan alami sebagai peneduh pejalan kaki. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Identifikasi objek, yaitu objek yang kita akan identifikasikan ya adalah Beach Walk Shopping Center yang terletak di Jalan Pantai Kuta, yang dimana Beach Walk ini berlokasi di Jalan Pantai Kuta dengan konsep yang diambil adalah open air lifestyle mall yang terletak secara strategis, yang dimana berdekatan langsung berseberangan dengan Pantai Kuta tersebut. Visual ini memiliki luasan sekitar 50 sampai 70 ribu meter persegi dan juga
di mana sebagai fungsinya yaitu sebagai retail atau toko, lalu ada F&B yang di mana ada restoran, kafenya dan juga rekreasi wisata. Next. Dari analisa yang kita kita sudah temukan di lapangan yang di mana pada data letak bangunan, di sini menjelaskan tentang masa bangunan yang terpecah dan juga mengikuti pola organik dengan ruang terbuka di antaranya yaitu jalur pedestrian yang ada di bagian tengah seperti courtyard dan juga landscape yang di mana nanti menjadi elemen utama yang menghubungkan antara fungsi serta mengarahkan ke pantai. Lalu fungsi permasa dan perlantainya yaitu pada lantai dasar itu terdapat retail dan juga F&B dengan koneksi langsung ke ruang luar. Lalu lantai atasnya ada retail tambahan dan juga hiburan. Dan juga ruang luarnya itu ada area duduk, taman, dan juga sirkulasi pedestrian. Lalu selanjutnya ada orientasi bangunan yang di mana masa bangunan tersebut diarahkan secara langsung untuk berhadapan dengan laut yang di mana sebagai view utama dari Beachwalk ini yaitu adalah Pantai Kuta tersebut. Lalu dari ketinggian bangunan yang di mana ketinggian tersebut terdapat dari 3 sampai 4 lantai, kurang lebih 3 sampai 4 lantai dengan skala yang mengikuti karakter kawasan pesisir yang dimana nanti diharapkan pada Beachwalk ini tidak mengganggu apa namanya itu view yang berada di sekitar area tersebut. Lalu bentuk, style dan juga materialnya yang dimana bentuknya adalah organik, tidak kaku, dengan pendekatan arsitektur tropis kontemporer, penggunaan material seperti kayu, batu, dan vegetasi sebagai memperkuat integrasi dengan lingkungan tersebut. Lalu yang dimana berhubungan dengan arsitektur Bali dan juga kesiapan bencananya, pada Bespoke ini pendekatan arsitektur Bali diterapkan secara adaptif, yang dimana melalui ruang terbuka, hierarki ruang, dan juga hubungan dengan alam. Responsif terhadap iklim tropis dan juga dan mendukung prinsip ekowisata, yang dimana namun belum secara eksplisit menunjukkan strategi mitigasi terhadap risiko pesisir seperti kenaikan muka air laut ataupun juga tsunami. Next, yang dimana terakhir penerapan tentang sorry, wait, tentang kesimpulannya. eh, Pertama yaitu karakter pariwisata pesisirnya. Biswak berperan sebagai fasilitas pariwisata pesisir yang mengintegrasi aktivitas komersial dengan ruang terbuka dan juga landscape tropis. Berbeda dengan mall konvensional, pengalaman wisata dibentuk oleh hubungan langsung antara bangunan, jalur pedestrian, dan juga lingkungan pantai, sehingga menciptakan suasana yang lebih terbuka dan juga rekreatif. Lalu ada kualitas pengalaman wisata yang dimana wisata tidak hanya terdiam dalam bangunan, tapi juga pada ruang luar seperti courtyard, taman, dan juga area duduk yang terhubung dengan view laut. Sirkulasi terbuka ventilasi alami dan keberadaan vegetasi meningkatkan kenyamanan sekaligus memperkuat interaksi antara pengunjung dan lingkungan pesisir. Dan yang terakhir ada evaluasi ekologis dan juga keberlanjutan, yang dimana secara arsitektur, Biswalk menunjukkan pendekatan yang lebih responsif terhadap prinsip ekowisata melalui pemanfaatan ventilasi alami, pencahayaan alami, dan juga integrasi landscape. Hal ini berpotensi mengurangi konsumsi energi yang meningkatkan ke kualitas lingkungan. Namun, sebagai bangunan yang berada di kawasan pesisir, masih diperlukan strategi yang lebih kuat dalam menghadapi risiko jangka panjang seperti kenaikan muka air laut, abrasi, dan juga dampak dari perubahan iklim. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih.
Tes tes satu dua tes. Tes satu dua tes. Ih, di sini ada kamera Tes, ragu. tes, tes. Oke, baik selamat malam. Terima kasih waktunya. Perkenalkan nama saya Deokade Satria Kusuma. Di sini saya akan menjelaskan tentang identifikasi objek Hard Rock Hotel Bali. Jadi Hard Rock Hotel Bali ini merupakan hotel bintang 5 yang ada di Pantai Kuta, yang yaitu destinasi wisata favorit di Bali, salah satunya yang memiliki konsep rock and roll. Hotel ini dibuka pada tahun 1998 dengan memiliki 418 kamar dan suite yang dirancang dengan modern yang terinspirasi oleh konsep musik. Jadi Hard Rock Hotel ini berlokasi di Jalan Pantai Kuta, Banjarpande, Mas Kuta, Kabupaten Badung, dengan luasan yang kurang lebih 30.000 sampai 35.000 meter persegi. Oke, next. Dari analisa yang kami lakukan di lapangan, Hard Rock Hotel ini dibagi menjadi beberapa analisa. Untuk yang pertama itu adalah tata letak bangunan. Jadi, Hard Rock Hotel ini secara umum mengikuti konsep tropis dengan pusat aktivitas yang berada di tengah layout. Jadi, membuka satu gedung tinggi. Jadi, bukan satu gedung tinggi saja, tapi kombinasi beberapa bangunan di sekelilingnya atau mengelilingi bangunan utama. Terus yang kedua, fungsi per masa atau per lantai. Untuk Hard Rock Hotel ini menggunakan konsep resort yang low rise atau di mana ketinggian bangunannya itu mencapai 4 sampai 5 lantai. Dengan beberapa bangunan yang dibilang di tepinya itu atau di bagian sayapnya itu yang mengelilingi area tengah. Jadi masanya ini dibagi menjadi beberapa, yaitu masa utama, masa hunian, masa fasilitas rekreasi, masa komersil, dan masa servis. Jadi masa utama ini adalah di mana ada area lobby, resepsionis, front office, eh, retail, dan lain sebagainya, terutama restoran. Jadi di masa utama ini adalah pusat sirkulasi utama di semua area, di semua tamu, sorry. Terus di masa hunian, eh, masa eh, terus di masa hunian adalah yang merupakan kamar hotelnya dengan memiliki 418 kamar dan suite itu mencangkup dengan koridor, kamar, housekeeping service, dan ini adalah merupakan area private yang ada di hotel ini. Terus masa fasilitas atau rekreasi ini ini tuh berupa seperti kolam renang, pool bar, kids club, spa yang berfungsi sebagai aktivitas dan experience pada zona ini. Terus masa komersil atau hiburan yang menjadi konsep utama eh, di Hard Rock Hotel ini adalah restoran atau bar atau live musiknya atau entertainment space-nya, coffee shop dan dengan ciri khas hotel dan entertainment venue. Terus ada masa service yang pastinya adalah ruang staff dan ruang laundry dan ruang lainnya. Terus yang ketiga, orientasi bangunan. Jadi orientasi bangunan pada site Hard Rock Hotel ini adalah menggunakan konsep resort yang horizontal. Bukan horizontal atau low rise, bukan menggunakan bukan orientasinya tuh dengan tower tinggi saja. Contohnya seperti masa bangunan yang mengelilingi kolam renang yang berada di posisi tengah atau inner courtyard membentuk semi tertutup atau inward oriented untuk privasi dan kenyamanan. Next.
Terus analisa selanjutnya itu adalah ketinggian bangunan. Nah, ketinggian bangunan ini, ketinggian bangunan di Hard Rock Hotel ini memiliki 3 sampai 4 lantai dengan skala yang mengikuti karakter kawasan pesisir, yang pastinya menjaga human scale dan tidak menghalangi pandangan ke arah laut. Terus, bentuk style dan material. Bentuk style dan material pada Hard Rock Hotel ini memiliki bentuk yang organik dan horizontal, mengikuti konteks Bali tapi tidak dominan seperti di hotel pada umumnya atau di hotel daerah area perkotaan, dengan pendekatan arsitektur modern kontemporer dan plus rock tema, dan menggunakan material kombinasi seperti kaca, metal, tile dengan nuansa modernnya, dan kayu, batu, landscape tropis, dan nuansa naturalnya. Selanjutnya itu adalah arsitektur Bali dan kesiapan bencana. Dalam pendekatan arsitektur Bali pada Hard Rock Hotel Bali ini adalah tidak pendekatan arsitektur Balinya tidak dominan, lebih pada adaptasi terbatas seperti shading atau ruang terbuka di area tertentu saja. Next. Oke, dari kesimpulan analisa itu dapat kami kelompokkan menjadi 3 kriteria, yaitu karakter pariwisata pesisir. Jadi, Hard Rock Hotel Bali ini adalah Hard Rock Hotel wisata pesisir modern berbasis hiburan atau entertainment, coastal tourism, didominasi wisata massal atau keluarga, terintegrasi dengan kawasan urban di daerah Kuta, menggabungkan daya tarik alami, pantai, dan atraksi buatan dan budaya global. Selanjutnya itu kualitas pengalaman wisata. Hard Rock Hotel Bali memberikan pengalaman wisata yang menyenangkan dan seru, terutama untuk keluarga atau wisata yang mencari suasana aktif dengan pantai. Dekat dengan pantai. Tapi jika your priority atau ketenangan maksimal atau interior ultra luxury, tapi jika your priority-nya adalah ketenangan maksimal atau interior ultra luxury, beberapa tamu menyarankan mempertimbangkan pemilihan hotel yang lebih mewah di Bali, seperti di area Jimbaran atau Uluwatu. Selanjutnya itu adalah evaluasi ekologis dan berkelanjutan. Bangunan bangunan sebelumnya bangunan sorry bangunan belum sepenuhnya menerapkan prinsip ekowisata, terutama dalam respon kondisi iklim tropis dan risiko pesisir. Kedekatan dengan garis pantai tanpa strategis mitigasi yang jelas menunjukkan keterbatasan dalam menghadapi kenaikan air muka air laut. Dan secara keseluruhan, Hard Rock Hotel ini memiliki kontribusi ekonomi dan sosial positif, tetapi dari aspek ekologis masih ada ruang besar untuk peningkatan, terutama pada pengelolaan energi, air, sampah, dan dampak sistem ekosistem lokal. Next. Oke, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, jadi untuk objek ketiga adalah Discovery Shopping Mall. Lokasinya berada langsung di tepi Pantai Kuta, sehingga menjadi bagian dari koridor pariwisata pesisir yang cukup padat. Fungsi utamanya adalah sebagai fasilitas komersial yang terdiri dari retail, F&B, dan hiburan seperti bioskop. Jadi mall ini tidak hanya untuk belanja, tapi juga mendukung aktivitas wisata seperti makan, bersantai, dan berkumpul di kawasan pantai. Secara karakter bangunannya cenderung kompak dan semi tertutup, berbeda dengan konsep mall terbuka. Namun aktivitas paling kuat justru terjadi di area tepi pantai, terutama pada teras yang memiliki hubungan langsung dengan laut. Sehingga dapat dilihat bahwa bangunan ini cukup mendukung pariwisata pesisir, tetapi interaksinya dengan lingkungan pantai masih terfokus pada area tertentu dan belum merata di seluruh bangunan. Next.
Oke, jadi dari tata letak, bangunan ini memanjang sejajar garis pantai dengan bagian belakang yang langsung terhubung dengan laut. Hal ini mendukung aktivitas pariwisata, terutama di area yang memiliki akses langsung ke pantai. Dari segi fungsi, lantai dasar didominasi oleh retail dan F&B, sementara lantai atas digunakan untuk retail tambahan dan hiburan. Area tepi pantai menjadi pusat aktivitas sehingga pengalaman wisata lebih terkonsentrasi di zona tersebut. Untuk orientasi, bangunan menghadap ke arah laut barat, arah laut atau barat sehingga memiliki potensi view sunset. Namun bukan ke arah pantai, tidak merata di seluruh bangunan. Ketinggian bangunan yang relatif rendah, sekitar 2 sampai 3 lantai, masih sesuai dengan karakter kawasan pesisir dan tidak mengganggu pandangan ke laut. Dari segi bentuk dan material, bangunan cenderung masif dengan pendekatan mall konvensional. Material yang digunakan dominan modern sehingga belum optimal dalam merespon iklim tropis dan menciptakan kualitas ruang luar yang kuat. Untuk penerapan arsitektur Bali dan kesiapannya terhadap bencana pesisir, pendekatannya masih terbatas. Belum terlihat identitas lokal yang kuat dan juga belum terlihat strategi mitigasi yang signifikan terhadap resiko pesisir seperti abrasi, kenaikan muka air laut, dan perubahan iklim. Next. Jadi secara keseluruhan Discovery Mall berperan sebagai fasilitas mendukung pariwisata pesisir yang cukup aktif, terutama karena kedekatannya dengan pantai. Namun kualitas pengalaman wisata yang dihasilkan tidak merata. Area tepi pantai memiliki pengalaman yang kuat, sementara bagian dalam bangunan cenderung seperti mall konvensional. Dari perspektif ekowisata, bangunan ini belum sepenuhnya responsif terhadap lingkungan pesisir. Pendekatan desain masih berfokus pada fungsi komersial hingga aspek keberlanjutan seperti merespon terhadap iklim, efisiensi energi, dan mitigasi resiko pesisir masih terbatas. Jadi dapat disimpulkan bahwa Discovery Mall cukup berhasil dalam mendukung aktivitas pariwisata, tetapi masih memiliki keterbatasan dalam penerapan prinsip ekowisata. Next. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami, kelompok 4.